pagi hari ini pada pelajaran SKI bersama dengan Bu Umi. Oke? Semangat pagi semuanya? Semangat. Oke. Baik, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita melakukan kontrak belajar ya, terkait dengan kesepakatan pembelajaran yang ada di kelas ini. Saat ini kalian sudah naik ke fase F kelas 11 ya. Kemarin Ibu sudah menyampaikan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Coba siapa yang bisa menyebutkan kembali materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ganjil ini? Ya, silakan, Adil. Baik, materi yang akan kita pelajari diantaranya adalah dinasti Utsmani, dinasti Safawi, dan dinasti Mughal. Oke, semuanya sudah bersiap? Oke, buku paket, kemudian alat tulis, buku tugas semuanya sudah disiapkan? Oke, baik. Baik anak-anak, topik kali ini kita akan belajar bagaimana lahirnya atau sejarah lahirnya dinasti Utsmani. Ya. Capaian pembelajaran dari materi ini yaitu mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani sebagai inspirasi untuk menumbuhkan sikap berani dan komitmen dalam menjalankan amanah. Maka setelah nanti kalian mempelajari bagaimana sejarah lahirnya dinasti Utsmani, kalian diharapkan mampu untuk satu, menyebutkan tokoh-tokoh penting dalam proses sejarah lahirnya dinasti Utsmani, menjelaskan latar belakang sosial, politik, dan geografis yang melatar belakangi lahirnya Daulah Utsmani. Siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi internal dan eksternal terhadap kekuasaan awal Daulah Utsmani, menganalisis keterkaitan antara keruntuhan Kesultanan Seljuk dan dinasti Utsmani dengan bukti-bukti sejarah, mengevaluasi proses lahirnya Daulah Utsmani, dan diharapkan kalian juga bisa menginternalisasi nilai-nilai karakter dari proses sejarah lahirnya Daulah Utsmani. Baik, siapa yang udah membaca materi mengenai sejarah lahirnya dinasti Utsmani? Kira-kira apa sih yang melatar belakangi lahirnya dinasti Utsmani? Ayo, siapa yang bisa? Oke, Amira. Oke, terima kasih. Kemudian Sidik. Oke, sudah membaca materinya? Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah mempunyai bekal pengetahuan untuk diskusi kita dalam menganalisis bagaimana sejarah lahirnya dinasti Utsmani. Oke. Baik anak-anak. Ya, dinasti Utsmani itu pusat pemerintahannya ada di mana? Ada di Turki. Ya, ada yang pernah ke Turki? Oke. Nah, anak-anak, kenapa sih kita penting mempelajari sejarah lahirnya dinasti Utsmani? Ya, apa sih buktinya kalau dulu dinasti Utsmani itu pernah ada? Oke. Mungkin kalian pernah lihat ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini adalah bangunan masjid, namanya Masjid Hagia Sophia di Turki. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Turki, kalian akan lihat bangunan masjid ini. Nah, ini merupakan peninggalan dari dinasti Utsmani. Oke, nah, baik, anak-anak, sekarang kalian bentuk kelompok menjadi 4 kelompok, jumlahnya 36, berarti masing-masing satu kelompok ada 9 anak. Oke. Nah, anak-anak, setelah kalian berkelompok, oke, silahkan duduk secara berkelompok. Kemudian kalian rumuskan ya, bagaimana sejarahnya dinasti Utsmani. Kenapa berdiri dinasti Utsmani sehingga saat ini berdampak terhadap perkembangan peradaban Islam yang ada di Turki. Gitu, ya. Berarti kalian punya sebuah rumusan masalah, oke, yang mana nanti rumusan masalah itu akan kalian cari melalui literatur. Boleh kalian buka Google Scholar, buka Garuda, ya, kalian cari artikel yang berkaitan dengan sejarah lahirnya dinasti Utsmani, gitu
ya, bagaimana sejarah lahirnya dinasti Utsmani berpengaruh terhadap Islam di Turki gitu ya. Oke, sudah dicatat rumusan masalahnya. Nah, sekarang saatnya kalian secara kelompok mendiskusikan ini jawaban dari rumusan masalah ini. Kalian telaah, kalian cari referensinya, kemudian kalian nanti kalau sudah selesai setiap kelompok wajib memaparkan hasilnya ya. Oke, sudah mencari referensinya, sudah ketemu referensinya, silahkan dibuat paparan satu kelompok, nanti hasilnya secara bergantian maju ke depan untuk mempresentasikan. Tuh, ya. Oke, ada yang sudah selesai? Oke, silakan. Kelompok berapa dulu? Kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasilnya. Bagaimana sejarah lahirnya dinasti Utsmani berpengaruh terhadap Islam di Turki saat ini. Tuh, ya. Oke, baik. Kelompok berikutnya, kelompok 2. Baiklah, semua kelompok sudah maju memaparkan hasil diskusinya dan hasil temuannya, bahwa ternyata kesimpulannya dari 4 kelompok itu didapatkan hasil bahwa sejarah lahirnya dinasti Utsmani itu membawa pengaruh terhadap perkembangan Islam di Turki saat ini. Jadi kita ketahui bahwa Turki saat ini bukan berbentuk sebuah kerajaan, tetapi menjadi negara Uni Eropa. Ya, kita tahu bahwa di negara-negara di Eropa itu sebagian besar umatnya atau sebagian besar warganya itu menganut ajaran non-Islam. Tetapi Turki yang berada di wilayah benua Eropa mempunyai tingkat presentasi Muslim dengan jumlah mayoritas. Ini menandakan bahwa Turki saat ini atau kondisi Islam di Turki saat ini itu tidak terlepas dari adanya dinasti Utsmani. Nah, oke, jadi kalian juga sudah tahu ya bagaimana awal mulanya kronologisnya sejarah dinasti Utsmani. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Hari ini itulah kesimpulan kita yang kalian diskusikan di diskusi pada siang hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita pelajari bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kalian semua. Baik anak-anak, silakan hasil diskusinya, kemudian pertanyaan dan juga masukan dari teman-teman silakan kalian catat dan nanti kalian masukkan ke dalam tugas portofolio dikumpulkan di depan ya. Oke, baik anak-anak, untuk agenda minggu depan atau pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai khalifah-khalifah dinasti